Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita ada motor Honda Sonic. Ini masalah di bagian area kopling. Ini koplingnya selip banget parah nih. Dan juga untuk di bagian sini ini ringan banget loh. Nah, ringan banget. Seperti tanpa ada tekanan gitu. Nah, ini masalah di bagian area kopling. Oke, langsung saja kita cari permasalahannya. Jadi selip parah ini. Ini pakai kunci 12, ya 17. Nah, sekarang pakai kunci 17. Ini buka selaan nih, ini pakai kunci 12. Kunci 8 tuh. Wadah cair radiator. Nih di bagian sini, teman-teman nih, ini ada yang kekeliruan di bagian sini. Nah, ini kan untuk pembuangan air radiator. Ini seharusnya di sini ada ring tembaga. Malah di sini tembaganya ringnya ada di atas. Nah, ya, ini pemasangan yang salah. Ringnya letaknya di bawah, bukan di atas. Di bawah. Wadah air radiator yang dipakai di radiator. Nah ya, kita buka nih, kita kuras air radiatornya. Ini rentan patah di bagian sini nih. Edas kenceng amat. Nah, ini seharusnya ringnya ada di bagian bawah. Nah, ini buat di sini. Hah? Ya. Ini gak macet. Ini gak macet. Ini rentan patah. Kalau patah ini enggak. Alhamdulillah. Nah ya. Nah ini nggak bakalan keluar air radiator sebelum dibuka di bagian tutup ini. Buka dam, tutup nggak. Nah. Ini untuk nguras air radiator dari sini untuk pembuangannya. Untuk jenis mesin Honda Sonic CB 150 CBR New yang kode mesinnya K56 no. Dah habis tutupan ya. Tutupan P. Oh, petang tuh, petang. Ngobeng kembang. Tahu belum? Tak ada lah. Wadah oli tuh. Oli nang bisa belinya. Kalian ganti oli buatnya. Bisa beli? Nah ya, nih setelah kena ini bautnya udah lepas semuanya. Nih kalau nggak macet ini tinggal ditekan kopling, otomatis dia akan terbuka sendiri. Nah, ya sob. Nah, oli na yun.
Olian tuh. Oh, olian ja, motor lagi. Wih. Tuh. Iya, rusak aku oli makan api. Ini itu kan nggak api. Isi oli ya. Tanggal sekian. Belum mikir di sorangan. Nah, sekarang kita buka di bagian kampas kopling, pokoknya 10. OC 19. Sob. 19. Ini berapa ini? Masih lagi rusak. 16 ini mah. 19. Sebulan itu mah. Bubulnya ya punya. Bubulnya. Oh. Ada sob. Untuk di bagian karet kopling ini udah pernah diganti. Nih kenceng aman. Bosingnya miring. Ada sob. Kamera sob. Tuh sekali melipir. Sekali melipir. Nah, kalian ya melipir. Sama persennya ada sekalian mungkin. Ya udah pernah di ring-ring. Nih teman-teman nih. Ini pantesan koplingnya pertama selip. Yang kedua ditekan koplingnya ringan. Nah, ini udah pernah diganjel ring. Semuanya nih. Tuh. 1 2 4. Ya. Ini kalau aslinya nggak ada di sini, nggak ada ring. Ini mungkin bertujuan supaya ditekan koplingnya supaya lebih ringan, makanya dikasih ring. Tuh, 4 biji. Kalau asli bawahnya nggak ada. Nah, ini kita lihat nih. Wah, ini juga kemakan. Kemakan ini lagi rumah kopling nah, kaki opat nah. Dia lawan kaki 4 nah. Diganti kampas kopling baru ya. Sekalipun merek Nano Racing, nu ori ke mau lawe. Lawan ini nanti diganti. Nah, rumah nah hiji nyusup. Ini kita ruang kamakan. Kaki 4 yang lawan kaki 4 nak makan 2. Kampas kopling gosong. Kering nih. Ini kampas koplingnya kering 2, 3, 4. Nah, ini kalau untuk plat koplingnya, plat geseknya ini aman, masih aman tuh, nggak ada masalah. Ini mah jarang rusak. Karena ini terbuat dari plat besi, jadi jarang sekali kerusakan di bagian sini. Nah, ini yang bermasalah kampas kopling sama kaki 4 dan lawan kaki 4-nya. Kalau misalkan diganti kampas koplingnya aja percuma, sekalipun dengan yang original, sekalipun dengan yang racing, kalau di bagian rumah koplingnya kaki 4 dan lawan kaki 4-nya nggak diganti gitu. Makan. Karena kenapa kita ngomong seperti itu? Karena secara logisnya nih, ini yang neken bukannya di bagian kampasnya, melainkan di bagian dudukan kampasnya nih, yang menekan, yang menempel ke bagian kaki 4 dan lawan kaki 4-nya tuh. Jadi percuma walaupun kampasnya baru, dia tidak menekan ke bagian dinding kaki 4 dan dinding lawan kaki 4-nya, melainkan dia nekannya ke bagian bibirnya.
cuma ini harus diganti. Tambah. Selain itu di bagian sini juga nih kabel kopling. Ini kabel kopling juga sama nih, kalau udah dapet rakitan kayak gini, ini memicu ketidakawetan ke bagian kampas kopling. Kunci 8. Oke. Tuh koplingnya. Nih, kabelnya ganti ini sob. Ada kabel kopling kaki 4 lawan kaki 4 kampas kopling 5 biji. Untuk informasi harga kampas kopling untuk yang original ini satunya kurang lebih 117.000 yang original Honda, punya mesin kali 6 ya kode partnya. Ini bisa PNP menggunakan punya Yamaha Pega RR atau Pega ZR. Nih, yang original untuk Pega ZR sesama ori, cuman beda brand doang, brand Honda dan Yamaha, tapi kualitas sama yang original. Ini harganya kalau untuk Yamaha 60.000 kurang lebih satu. Kalau untuk yang Hondanya yang original 117.000 satu kali 5. Udah berapa? Kalau yang original gitu. Oke. Selebihnya coba di sob. Paling packing kopling, packingnya ini harus diganti, udah sobek. Nah, di sini juga nih, ini nggak ada o-ring. Nah, ini di sini nggak ada o-ring. Di sini seharusnya ada o-ring, ada seal. Nih, kalau misalkan udah sobek di bagian area sini, nih, ya. Kalau di sini nggak ada o-ringnya, ini beresiko nantinya air radiator bercampur dengan oli, gitu. Ataupun sebaliknya. Nah, untuk di bagian seal di bagian sini ini aman, sekut koplingnya masih aman. Oke. Nah, yang terakhir nih kita cek nih untuk mesin K56. Untuk di bagian saringan oli ini rentan terjadi mampet. Nah, ini kalau mampet di bagian sini ini lumayan masih bersih lah segini. Ini kalau mampet di bagian sini resikonya fatal. Bisa-bisa di bagian head, di bagian sini ini hancur kegerus. Nah, tidak sedikit masalah di bagian head diakibatkan oleh filter oli yang mampet di bagian sini. Nah, ini teman-teman nih harus rutin ganti periksa di bagian sini. Nah, tapi ini masalahnya olinya kan. Jangan boleh motor tapi. Kurang sih. Coba ya, soal kunci 17 sih. Ya, kunci sok gagang mana? Kau buka di anak. Apa sih ngomong gua? Ini dalamnya juga nih. Tuh. 117 lagi. Ada sedikit segelas jentuh ya. Nah, teman-teman ya nih, jika teman-teman ganti oli untuk motor Honda Sonic atau yang mesin kode partnya K56, lebih jelasnya untuk jenis motor apapun itu ya, untuk jenis motor Honda, Yamaha, Suzuki dan sebagainya. Kalau misalkan terutama motor sport, kalau misalkan warna olinya seperti ini nih,
bercampur seperti ada gram-gramnya, ini teman-teman harus curiga bahwa ada masalah di bagian area kopling. Di bagian area kopling bermasalah. Nah, ini sisa gram gesekan antara plat kopling dan kampas kopling. Ya, bukan mana tadi plat kopling. Nah, gesekan di bagian plat kopling, kampas kopling dan kaki 4 dan lawan kaki 4-nya. Ini mengakibatkan serpihan-serpihannya ini menjadi bercampur dengan oli seperti ini menjadi warnanya nih. Pokoknya kalau menjumpai pas ganti oli warnanya seperti ini, tuh kotornya kayak ada gram-gramnya gitu, berarti teman-teman harus curigai ada masalah di bagian area kopling. Nah, biasanya masalahnya di bagian kampas kopling, kaki 4 dan lawan kaki 4-nya yang sudah kemakan. Ya, oke. Baiklah, ini mungkin kita bersihkan dulu, kita cuci dulu sampai bersih, kita bersihkan di bagian packingnya. Nanti lanjut ke proses pemasangan. Sekali di motor iya, sekali ada di motor. Oke ya teman-teman nih, kita lanjut ke proses pemasangan. Ini sudah kita bersihkan. Ini sebelumnya kotor parah. Tuh, ini udah lumayan lah, nggak begitu kinclong-kinclong amat juga, lumayan. Udah bening segini mah ya. Nah, ini untuk spare partnya udah kita siapkan nih. Coba ya Tetsup. Nah, ini untuk kampas koplingnya yang punya pengen pakai yang racing. Nah, kampas kopling kaki 4 dan lawan kaki 4-nya udah siap. Udah datang nih. Nih, packing, bosku. Selanjutnya kabel kopling. Nah, untuk olinya tuh olinya pakai Enduro Racing. Nah, Enduro 4 tak. Gak apa-apa untuk nambah, kan isinya kapasitas olinya ini kalau pengen awet ke bagian kampas kopling pakainya 1,2. Jadi seliter tambah 200 ml dari yang ini, yang 800. Oke. Emang nggak apa-apa pakai Enduro Racing, pakai Enduro biasa, sama-sama nggak apa-apa. Ya, Pertamina nggak masalah, cuma nambah 200 ml. Oke, nanti sisanya setiap pergantian oli 200 ml ngambil dari sana nanti gitu. Oke, lanjut ke proses pemasangan nih. Kita coba tuh atau tisu hiji baik. Ya, kita bertahap nih dari 0 ya sampai merakit sampai hidup. Pembongkaran sekaligus pemasangan. Untuk yang protes durasi terlalu lama, tinggal skip doang ya, jangan banyak komentar, skip aja, cari aja yang penting-pentingnya. Karena kita di sini tutorial harus jelas, nggak boleh ada di skip. Jadi nantinya nanti gagal paham gitu. Kalau ini insya Allah kita tidak skip sampai menyala nih. Tahapan-tahapannya apa saja yang perlu kita perhatikan? Nih. Untuk ini, untuk apa? Untuk filter di sini penting nih. Mana tuh filter? Nah. Ini pasang filter dulu. Di bagian filter oli ini penting ya. Banyak kasusnya mesin K56 itu rusak di bagian head. Tidak sedikit diakibatkan oleh filter oli yang tersumbat ya. Tersumbat akibat gesekan habisnya di bagian kampas kopling dan kaki 4 lawan kaki 4 dan karet kopling, sehingga gramnya menumpuk di bagian saringan oli. Kalau sudah menumpuk di bagian sini, nanti resikonya fatal ya. Hal sepele tapi beresiko fatal, bisa mengakibatkan kerusakan ke bagian komponen-komponen yang penting, yang harganya nggak murah, mahal bosku ya, ke bagian head apalagi ya Ripusiti nih. Pokoknya ini harus benar-benar plong di bagian sini. Makanya kalau bisa nih, walaupun nggak ada masalah, nggak kerasa masalah, cobalah setiap proses penggantian oli, jangan setiap proses penggantian oli seling. Misalkan 4 kali ganti oli cek, 5 kali ganti oli misalkan cek, 4 kali sampai 5 kali ganti oli, misalkan nih jaraknya dari pertama ganti oli misalkan jaraknya 5 kali, nah cek filter oli, takutnya ada masalah. Lebih baik menjaga daripada nanti memperbaiki ya. Nih, antisipasi. Kalau udah rusak nanti biayanya mahal bosku. Ini bersihkan di bagian sini penting ya, karena pada dasarnya sebelum oli naik bersirkulasi ke bagian
komponen yang seharusnya terkena oli nanti tidak terkena oli karena di bagian sini mampet. Karena pada dasarnya nih, oli sebelum naik ke bagian pompa oli ini tersaring oleh ini dulu. Logika sederhananya kalau ini mampet, jangankan oli naik ke atas gitu, pompa oli aja menghisapnya akan kesusahan, nggak bakalan naik ke bagian pompa olinya. Makanya sangat berperan penting di bagian sini ya. Nih pasang lock. Oke. Nah selanjutnya kita pasang as engkol nih. Tripodnya terlalu tinggi ya, kita rendahkan biar lebih jelas ngelihatnya. Nah kayak gini. Wait. Ya. Oke. Nah sekarang kita pasang. Nah di sini kan ada pembatasnya nih. Nah dia pasang di sini, jeplek. Nah nanti pembatas di bagian sininya ini untuk ke bagian mana sikuna. Nah ini penahannya nih. Nah untuk bautnya ini baut 10 nih, pendek-pendek 2. Kalau ini buat kopling dan selebihnya ini buat tutup bak kopling di bagian sini. Oke. Sob, kamera sob, sob. Nah ini pasang aja di sini. Kamera sob, sob. Nah. Nah ini posisinya kayak gini ya, nih. Nanti dia mentoknya ke sini. Nah, nahan. Nah, seklop. Ini. Ya, nggak susah kok, mudah tuh. Seplek, ini pasang. Nah. Nanti dia mentok ke sini. Nah. Nah, gitu doang. Dah, tinggal pasang baut. Nah, bautnya pendek-pendek. Pokoknya 10 sob. 10 T. Patang sob. Ya dong. Cangkolin, sepluk. Nah, udah sini. Nah, setelah kayak gini nih, kita rakit di bagian area kopling. Nah, tadi tuh. Iya sob, non gunting, ngambil gunting. Kita buka dulu. Nggak boleh. Oke. Ini jumlah kampasnya ada 5 biji, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita rendam dulu nih teman-teman. Harusnya tadi di awal ya, sebelum ngejelasin dan sebagainya. Ini direndam dulu gitu tuh. Oke, buber bosku. Sekarang kita pasang nih. Nah, ini kaki 4 dan lawan kaki 4-nya. Nah, di sini ada topnya teman-teman nih. Tuh. Ya. Di sini ada titik, jelas tutup. Dan di sini ada titik. Dan di sini juga ada titik. Tapi kalau untuk di kaki 4-nya titiknya cuma 1. Tapi kalau untuk dilawan kaki 4-nya titiknya ada 2. Nah ini bebas, mau di titik ini bisa, mau di titik ini bisa. Nih. Yang penting jangan di sini. Kalau di sini nanti numpang, no, nggak sinkron. No.
kaki 4 dengan lawan kaki 4 juga sinkron. Ada tuh sob. Nah, kalau misalkan di bagian sini sama, tuh nggak sinkron. Nanti ini nggak akan berfungsi kampas koplingnya. Koplingnya nggak akan berfungsi. Nah, kalau di titik di bagian sini, nah ini sinkron, ya. Sekarang titik yang sebelah sini sama sinkron, ya. Jadi bebas antara titik ini, titik ini. Oke. Nah, untuk perakitan ini kalau misalkan pasang adisok misalkan. Ini kalau misalkan di sini dipasang kampas koplingnya, ada plat koplingnya, di sini susah. Jadi kita nyari yang simple aja. Yang paling simple kayak gini caranya teman-teman nih. Ya. Pertama di sini. Kita rakit di bawah. Ini kampas kopling. Ya, kampas kopling. Selanjutnya plat kopling. Nah, untuk plat kopling ada yang tumpul dan ada yang runcing. Nah, yang tumpul letaknya menghadap ke dalam gitu. Yang runcing keluar. Tapi sejauh ini bolak-balik mah nggak, bebas, nggak ada masalah. Tapi alangkah baiknya sesuai pabrikannya nih, yang runcing letaknya di luar, yang tumpul letaknya di dalam. Untuk penjelasannya nantinya durasinya lama, tidak perlu kita jelaskan. Pokoknya ikutin aja kayak gini caranya. Nih, yang runcing letaknya ngadep keluar. Nah, kampas kopling, plat kopling, kampas kopling, plat kopling, kampas kopling, plat kopling, terakhir kampas kopling. Nah, ya. Ini setelah kayak gini, ini untuk di bagian kaki 4-nya nih. Sesuai yang tadi yang kita bicarakan nih, titiknya ketemu titik. Seklek. Nah, setelah kayak gini, ini dilurusin dulu. Nah, lurusin, pasang di sini. Di sini kan ada ring, nanti aja untuk perakitan, ini untuk ngepres di bagian kampas kopling aja. Nah, pasangkan kayak gini. Nah, kita lihat titiknya, titik tadi di belah mana? Nah, titiknya sebelah sini. Nah, ya, ini titik di sini nih. Ingetin, di kaki 4 yang sebelah sini nih. Nah, ya. Titik sebelah sini. Selanjutnya pasang per pegas. Ini untuk pegasnya bolak-balik mah nggak bebas. Karena sisi atas dan bawah ini sama aja, nggak ada bedanya. Tuh. Oke, pasang sini, 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 sini. Nah, di sini kan nih, tuh. Oke. Untuk pemasangan di bagian sini, ini bebas, ya. Mau kayak gini nggak apa-apa, mau kayak gini nggak apa-apa, mau kayak gini nggak apa-apa, ya. Di sini kenapa ada titik? Titik di sini karena untuk di bagian sini ini PNP dengan mesin yang K15, sama aja dengan yang K15. Kalau yang K15 di sini ada tandanya nih di bagian kaki 4-nya. Titik di bagian sini harus sejajar dengan titik yang ada di bagian kaki 4. Tapi untuk jenis mesin K56 ini bebas, nggak ada tanda. Ya, nggak ada tanda di bagian kaki 4-nya. Jadi kayak gini aja udah. Pasin. Kalau sebelumnya di sini aneh nih, makanya koplingnya ringan. Di sini ditambah ring 1, 2, 3, 4. Biasanya kan untuk menambah performa pernya diganti dengan yang lebih keras, tapi ini ditambah ring di bagian sini, bertujuan supaya ringan. Nah, jadi kalau ditambah ring di bagian sini seolah-olah per ini dibuat lebih ringan pegasnya, ya, dibuat lebih ringan. Jadi mengurangi ke bagian cengkraman di bagian kampas kopling kaki 4 dan lawan kaki 4 dan plat geseknya, plat koplingnya. Ya, kalau diganjel nanti bisa selip gak enak gitu. Tinggal pasang. Oke. Aduh, ada lama tenggorokan guys.
Ini diusahakan nih, ini harus rata. Ini diratakan, pegas pernya, nantinya takut ngegol. Kalau ngegol nanti koplingnya nggak enak. Walaupun kampas kopling baru, rumah kopling baru, kaki 4 dan lawan kaki 4-nya baru, kalau nggak rata, nantinya ngegol. Potong dulu. Cepetan, merah. Ini setelah kayak gini nih, ini jangan dulu kita pasang, kita coba dulu ngegol apa enggak. Nah untuk di bagian area sini, ini ringnya ada 3 biji. Nih, yang 2 ini sama rata, bebas mau ketukar juga yang 2. Yang ini kecil beda, yang ini bebas. Ini. Terus pasang posing dulu. Nih untuk menentukan ini ngegol apa enggak. Ini pasang ring, pasang mur, panji 19 tuh. Diputer gini nah, usah tuh 19. Ya, sekarang masukin gigi, kita putar dari roda belakang ini. Tadi roda. Lebih gigi. Nah, udah. Nih kita lihat dari sini. Nih di bagian sini ngegol apa enggak? Oh ini belum kenceng. Oh ringnya belum dipasang kok. Sorry bro. Ini pasang ring dulu nih, biar sama gitu tahanannya. Nih ininya nih ngegol nggak nih? Coba kan itu. Nih ini ngegol nih tuh. Nih di bagian sininya. Ini kita kendorkan lagi, kita cari pasnya supaya tidak ngegol. Tuh. Nah ini kan di sini ada bearing kayak gini nih. Ya. Nanti setut nahannya ke sini. Kalau di bagian sini ngegol, nanti di sininya entut-entutan gini, neken enggak nantinya gitu. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita cungkil. Jauhkan sob. Kita kendorin lagi.
Udah nggak ngegol. Nah ya. Tuh. Tinggal dikencengin. Oke. Masuk. Bang. 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 Oke. Dah. Udah lurus ya bosku. No. Oke. Up. Untuk pengendoran di bagian sini nih, ini tadi jangan terlalu kendor. Nanti kalau terlalu kendor ini robah lagi nih di bagian sininya. Nanti untuk ngepres pasang ke bagian rumah koplingnya susah. Impact tuh. Kalau udah gini mah buka lagi, karena yang kita butuhkan untuk ngepres doang. Yes. Nah, ringnya lepas lagi, bosingnya. Kalau ring di bagian sini nih biarin. Oh, ring di bagian sini nih udah emang letaknya di sini. Nah, plek. Nah, sekarang ini dipasang di sini. Nah, untuk jenis motor ini teman-teman ya nih, untuk pelumasan ke bagian hose coupling, ke bagian sini, ke bagian bosingnya, ini dari rasio. Jadi suplai oli yang masuk ke bagian bosing ke bagian sini, ini dari pompa oli. Dari pompa oli nanti masuk ke bagian boring, dari boring dia masuk ke crankcase, dari crankcase nanti dia turun set ke sini. Ya, jadi kalau nggak percaya nih, bongkar bagian head. Di sini kan di bagian crankcase ada lubang 2, disemprot. Tutupin 1, nanti dia akan keluar angin ke sini. Jadi suplai oli yang masuk ke bagian rasio dan ke bagian as coupling di bagian sini nih ke bagian hose coupling ini dari pompa oli yang masuk ke crankcase, dari crankcase yang masuk nanti ke sini. Oke. Sekarang pasang ini bosing di sini. Ini pasang di sini. Tekan kamera sok. Nah, setelah kayak gini, sini ada ring, ya, ring. Yang runcing letaknya ke sini, ya, yang runcing. Sejauh ini mau bolak-balik mah enggak, tapi alangkah baiknya yang runcing letaknya ke sini, ke depan. Walaupun kebalik ini nggak ada efek. Nah, sekarang pasang. Nah, untuk pemasangan di bagian sini, untuk mengepaskan gigi di bagian sini, fokuskan sob. Nih, di bagian kaki 4 dengan as rasio, as coupling di bagian ini perlu perputaran. Nah, jadi kita paskan, masukin gigi motornya, rodanya diputer. Nah, otomatis kan muter di bagian asnya. Nah, ini pasang, nanti dia akan temu pada giginya. Sambil ditekan kayak gini. Nah, ya masuk. Sekarang ini pasang ring di sini. Pasang. Pakai tangan dulu, setelah lancar pakai tangan, baru dihantam pakai kunci. Cukup. Nah, setelah kayak gini, sebelum pasang packing di sini ada o-ring. Nah, ada o-ring ini. Udah aman, lanjut ke sini dulu. Olinya takut tumpah nih, masukin lagi. Nah,
Karena ini ada yang tumpah-tumpah sedikit, nanti kita tambahinnya bukan 200 ml, 200 ml lebih. 1,2 lebih. Nah, sekarang pasang sekut kopling. Ini di bagian sini nih, untuk pemasangannya nanti pegas yang satu nyangkutnya ke bagian as penggerak, as setup. Nah, ke sini. Selep sini, dan yang satu numpang ke bagian sini nih. Nih ke bagian sini. Nih kayak gini pasangnya. Selep ini dulu masukin di sini. Nah, setelah kayak gini masukin. Nah, ini puter aja, nanti juga ketemu pas lubangnya. Nah, ketemu noh. Nah, ketemu. Oke. Setelah kayak gini, ini pasang setut. Nah, ini posisikan pakai cahaya. Pakai cahaya. Nah. Ini jangan posisi kayak gini, nggak akan masuk nanti setutnya. Nah, klep. Nah, masukin. Slep. Nah, ini kan nggak akan gerak. No. Oke. No. Nanti kalau ditarik kopling, kerjanya ini menekan keluar. Nah, tuh. Ditekan kopling, dia menekan ke bagian sini, kan Sob. Nah, ke bagian sini. Menekan. Nanti ngedorong kampas kopling akan terbuka. Sekarang tahu bo. Iya, eta dudukan bendik. Di sini ada bosing nih dua nih. Di sini satu. Di sini satu. Nah, kayak gini. Terus di sini pakai lem enggak? Enggak. Cukup pakai oli. Kayak gini. Setelah kayak gini tinggal pasang. Untuk di bagian sini, ini seal berperan penting. Di sini. Kalau misalkan di sini ada sobek-sobek parah yang diukur dengan logika sederhana kita bahwasannya jika ada oli masuk dari sini, dari pompa oli, ini dari sini, masuk ke sini dia akan keluar ke pinggir, wajib ganti karena nantinya beresiko ya. Kalau misalnya sobek di bagian sini, oli yang masuk ke bagian kruk as, ke bagian sana, nanti akan bocor di tengah jalan di bagian sini, sehingga nantinya tekanan oli ke bagian head, ke bagian atas, ke bagian komponen yang seharusnya terlumasi oleh oli tidak terlumasi oleh oli ya, terutama di bagian kruk as, di bagian bearingnya, di bagian big end, di bagian setang, nanti akan cepat rusak di bagian setang yang rentan sekali ke bagian sini. Tadi sob, oli yang naik ke bagian head, ke bagian noken as, dia akan tekanannya akan berkurang karena ada kebocoran di bagian bawah. Jadi logika sederhananya kayak gini. Kalau kita misalkan selang dari bawah, tekanan yang dari bawah naik ke atas selang untuk menuju ke tampungan bagian atas. Kalau misalkan ada yang bocor di bagian bawah, tekanan yang dari bawah naik ke atas itu akan tekanannya berkurang. Kalau ada yang bocor dari bawah, bisa jadi yang naik ke atas tidak akan naik, tergantung kebocorannya.
sebesar apa kebocorannya. Kalau bocornya besar, jadi oli yang akan naik ke atas itu berpotensi tidak akan naik sama sekali kalau bocornya besar. Tapi kalau bocornya kecil, mungkin naik ke bagian atas oli, tapi tekanannya tidak maksimal. Nanti akan terjadi kerusakan secara prosesnya lama banget gitu ya. Tapi akan terjadi kerusakan. Ya. Tapi kalau misalkan seberapa besar kebocorannya, itu proses kerusakan ke bagian atas itu akan lebih cepat karena oli yang ke bagian atas tidak naik gitu. Jadi seal ini berperan sangatlah penting. Kalau ada sobek-sobek, bocor, pecah-pecah, ganti aja ya. Kalau ini masih aman nih. Tuh. Aman. Karena yang berfungsi ini bibir yang bagian dalam nih, yang berfungsi, bukan yang luar. Luar sobek nggak apa-apa, yang penting yang dalam yang berfungsi. Oke? Harus kencang ke bagian sini gadis. Nah, sekarang kita langsung aja pasang nih bosku nih. Ini nggak usah dilem. Tujuan dilem satu masangan supaya mudah. Tapi kalau ini ya, kalau yang ori ini mudah pasangnya, tidak usah pakai lem, tinggal tempel karena ada bosing. Oke. Nantinya kalau dilem juga sekali bongkar nanti sobek rusak. Tapi kalau nggak dilem kayak gini, mau dibongkar beberapa kali pun insya Allah nggak rusak gitu di bagian packingnya. Udah pasang, ini udah kencang, ini kencang, dan di bagian sini udah nggak ngegol, aman. Oke, pasang. Nah sekali lagi, ini kenapa di bagian oli ini harus pakai 1,2? Alasannya nih, ini letak koplingnya di atas bosku, ya. Letak koplingnya. Jadi kalau seliter olinya nggak melumasi ke bagian kampas kopling secara maksimal gitu ya, cuman segini doang. Kalau misalkan 1,2 dia nyampe ke sini, jadi terendam kampasnya segini. Oke. Makanya kalau pakai olinya cuman 1 liter, ini berpotensi ketidakawetan ke bagian kampas kopling ya, cepat gosong gitu. Dipasang. Nah sekali lagi nih, ini yang nonton kesel lah, kapan dipasang, yang katanya ngoceh melulu, bodo amat, kita yang bikin video apa urusannya gitu. Kalau mau misalkan skip aja gitu, kita yang menjelaskan, kita yang masang, nikmatin aja hasilnya gitu. Nah untuk di bagian ini lagi pula ini untuk kepentingan teman-teman semua, jadi pentingnya buat saya apa gitu, nggak ada pentingnya, ini buat edukasi aja, pembelajaran gitu. Nah untuk pemasangan di bagian sini nih, kemarin kita bongkar motor Honda Sonic yang warna putih, ini di bagian sini rusak nih, ini kan plat plastik, di sini besi, nanti ini dengan ini harus sinkron. Nah saat pemasangan kayak gini, kalau ini nggak sinkron, dipaksa terus dimasukin, ini yang kalah sempel. Makanya ini harus dibuka. Saat kita masukin, ini diputar-putar, digerak-gerak supaya sinkron masuk gitu. Nih contohnya kayak gini, langsung aja kita praktekin nih. Pasang. Angkat ke atas. Ini kan gak sinkron tuh, kalau dipaksa nih, bisa-bisa di bagian giginya, gearnya ini akan rusak. Makanya kita putar-putar, nyari sinkronnya. Nah. Apa nih yang angkut nih? Takut lagi. Ada yang mentok, nggak ada yang mentok. Apa ini kurang pas? Sinkron mas.
ininya nih, sentil ini nih. Ini belum masuk, ini harus masuk ke bagian bagasnya. Ini nyontinnya udah dipasang lagi. Tadi sup ya. Nah, panas. nah di bagian dalam sana, di sini ada pegah. Jadi sentilan ini harus masuk ke bagian sentilan pegasnya. Nah, udah masuk ya. Nah, petang aja kuat loh. Tuh, kan rata sama pegas. Tadi mangga muncul. Seperti ya. Kayak Odi tuh. Masuk. Ya mudah no. Yes. Sekarang kita pasang. Nih ya, di sini nih. Ini packingnya udah agak sedikit mengeras. Jadi kita tambah lem. Di bagian ininya apa silnya? Kita mau nanti ada mau lagi. Mau yang mau sampai ke bawah. Pasang. Nah, ini yang panjang di sini. Ini jangan keliru lagi nih. Ini yang ada bearing kuningannya, nih letaknya di bawah. Cakar dong, apa ya? Iya, terjadi. Ya, eta 20.000, eta 8.000. Titiknya gimana? Titiknya. Nih untuk pemasangan dari sob. Nah, ini nggak akan salah nih ya. Ini di sini sebelum kita pasang ini 1 cm semuanya, berarti itu menandakan kepunyaannya. Kalau nggak 1 cm berarti bukan kepunyaannya gitu. Ini yang panjang di sini nih. Loh. Ini. Impact 8. Kamera ada panasnya.
Odi, mana Odi? Coba masuk. Nah sekarang kita pasang baut oli dulu nih. Ya, sok. Ini pakai kunci 17. Ini suka bocor sini nih. Sini bersihin. Pasang. Yang bisa nyambung ke Bluetooth. Nama tugas kah? Udah sama jerong. Anginan guys. Pasang kabel kopling. Ulan, tarik jadi bengkel. Jadi bengkel. Ulah capek jadi bengkel mah. Di paido bae. Masukin dong.
jurang bosku. Kalau masuk. Taruhnya di atas aja nih, umurnya dua-duanya nggak nyampe, terlalu panjang. Jadi ini kita kunci di sini aja nih. Nah, gitu. Ini jangan sampai terlalu kenceng di sini nih. Ini harus ada space. Nah, kalau longgar kayak ini menandakan kampas kopling tidak pada posisi menekan. Nah, kayak gini. Harus ada pere. Nanti kalau terlalu kencang, misalkan nekan dikit aja kayak gini, nanti kampas koplingnya cepat habis. Sama kaki 4 lawan kaki 4-nya juga. Kalau ada nempes kayak gini. Atasnya tuh. Nah, ini segini nih tuh. Perkiraan di tekan kopling dilepas segini udah nyangkut, jangan terlalu jauh. Ya, ini kita kencengin. Ini kita kunci, jangan sampai nantinya akan robah nantinya. Jadi dikunci nih, yang bawah kunci 14, yang atas kunci 12. Ini nggak akan robah. Sekarang isi air radiator. Isi air radiator. Isi oli, isi air radiator. Ini ya, lah. Lagi. Ini 1 liter kurang sedikit tadi bekas nyiram kampas kopling. Candakan takaran oli. Kita ngambil dari sini yang 200 mili lebih. 1,2 takarannya. Mili ini 200. Perkiraan tadi yang tumpah perkiraan ada 10 miliar lah. Yang tumpah perkiraan 10 mili kurang lebih.
isi air radiator. Ada tuh. Ini bekasnya masih bagus nih. Hasan, masukin. Kamu. Kurang bosku. Enak sob, air radiator sob. Di luhur sob. Nah, talase nomor 2. Talase tengah. Talase tengah luhur. Itu. Iya. Di luhur, bang luhurna, luhur. Lande. Tidinya magatik ya. Isian pinuhan. Di sini penuhin di tampungan air radiatoran juga nih. Kita lihat nih. Ini ada batasnya. Ini untuk menentukan batasnya di sini kita bersihkan dulu kayak gini. Nah, ini ada 2 garis. Ini garis minimal. Nih, ini garis maksimal. Ini harus di garis maksimal di sini. Lebih dikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lebih banyak nantinya saat mesin suhu panas nanti ada pemuaian dia akan tumpah ke sini nih. Ini tumpah. Kita masukin nih. Ini akan kelihatan. Kalau jangan diputer gini. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih. Tuh, ini ada di batas ini. Berarti kurang dikit di bagian tampungannya. Biar sob sampai tampungannya sob. Kameranya. Tampungannya kurang dikit. Baru segini, kurang 3 garis lagi. Kurang dikit lagi. Sambil nyalain nih mesinnya. Harus dikunci nih. Nanti karena getaran dia bisa robah sendiri nantinya. Ini harus benar-benar terkunci. Saat dilepas
sok dah pasang sup itu sup. Buka lejok lah ya. Ini tinggal pasang sayapnya nih. Tinggal dipasang sayap-sayap udah beres kelar. Itu doang caranya ya, mudah banget. Ya itu di jero dulu tuh. Ya ini tinggal pasang box doang sayap, udah beres. Hai sup. Nanti kita bahas di bagian selang ini water pump nih. Nanti kapan-kapan aja. Kalau misalnya ada kebocoran oli di bagian sini nanti yang rusak apa. Kalau misalnya ada kebocoran air radiator di bagian sini yang rusak apa. Nanti juga misalkan kalau ada kebocoran oli dan air radiator dari sini nanti masalahnya apa itu beda-beda ya teman-teman nih. Nanti lain waktu kita jelaskan. Kita nempel. Nah ya teman-teman nih, nah ini udah selesai pasang box, semuanya udah kita pasang. Tuh. Ini tinggal kita coba, kita jajal, kita tes nih. Untuk pesan di video kali ini, terutama untuk motor Honda Sonic ini, ya, untuk jenis mesin K56, K15 dan sebagainya, pokoknya mesin Honda Sonic CB 150, CBR 150 dan saudara-saudaranya, jika ini pesan penting ya, jika sudah ada getar di bagian kunci mana nih sudah ada getar saat dikendarai, getarnya berlebih sampai ke setang, ke kaki, ke semetan, ke tangan ya, ini teman-teman harus waspada. Karet balancer sudah mulai keras, sudah mau pecah. Kalau misalkan pecah di bagian karet balancer, apalagi sampai macet mesinnya, itu nanti biayanya mahal ya, 2 juta minimal gitu kerusakannya. Kalau sampai pecah di bagian karet balancer, sampai bentrok antara balancer, apalagi sampai patah di bagian balancernya, mentok ke bagian setang, crankcase-nya pecah, itu minimal 2 juta habis gitu ya. Nah jadi harus waspada, apalagi di kilometer udah 50.000 kilometer, 50.000 kilometer di speedometer udah ada getar, tuh harus waspada, harus segera dibongkar, ganti karet balancer gitu ya. Ganti karet balancer, karetnya diganti. Oke. Ini kita coba. Ya mungkin videonya cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sob.